Bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah, terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, sinten? Ishak yang di Mekah Ismail. Nah, ini disebut min dzurriyyati, apa? Min dzurriyyati. Terus Ibrahim ngendikan biwadin di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahe kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubuh mergo banjir. Zaman Umar ya rubuh. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenani sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya enggak ada semen, enggak ada terus dilapisi baja enggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya udah ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Guling-gilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Ora sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang enggak perlu ada zaman itu. Karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin. Karena di cekungan paling bawah, maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada zam-zam? Ya karena logikanya gampang. Secara umum, meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat, tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah, maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya zam-zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung, tapi itu kan mboten lucu kan. Maksudnya normali sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyu milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gadah ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyyatam ba'duha. Ngene jogeman kula suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang
Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin roko, bayi Nabi nin roko itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, napa? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azhar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azhar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, pindah ke berarti Azhar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani Nur Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang mana pondok lu apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manuru Muhammadin fi Azhar itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus soro kafiron. Atau sebagian ulama jawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafat karena setelah pada kata bin iku tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa itu lebih gampang. Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Bagaimana wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Ya sapa sing maca? Abtadi sing tukang nyanyi sapa gentenan. Maca-maca genten. Oh, waca lam ya. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla'a bismillahil aliyah mustatirran faidal barakati ala ma analahu wa awla wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtadiyan minasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أدر اللهم الكريم شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ganti jangan ganti sopo. Alam kok sing nentokno sopo. Allah. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الانتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمية قصيا لتقاصيه في بلاد بضاعة قصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم الحق وهذا الحرم المحترم فحماهما
ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن ابن أي بن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الابن إلى رحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة بسنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعلمناه بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنهما بعد به من عقد تعلقت كواكبه الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم. Ayo nasabun aja terus. Nasabun tasibul ula bil ulahu qalladatha nujumaha jawza'u abadai tusudati wa fahari anta fi yatimatun asma'u. Kula wacarin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun. Mengke nggih pokoke kula ngawasi badhe isya namung tiba nggih dabak utawi berjanji supaya golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi napa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha mim ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono anae wong jare wong Palestina kok turunane ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saiki gampang, buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan enggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom temen niku artine mboten kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injakan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa? Brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Dibak itu lebih senior antara itu dan itu Dibak. Jadi Dibak itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampean iso nak paham lah. Nak paham banget ya ora bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane nabi nganti tok Nabi Adam nasabun merupakan nasab. Nasabun nabi napa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qaladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu ya. Umume ha. Qaladat hu napa qaladat ha? Qaladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jauzau lintang jauza. Maksudnya ini satu untean mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa ikdu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau te sira fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan enggak ada kembarannya. Karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak, tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu enggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan. Karena yatim tanpa bapak, tanpa ibu. Terus mboten pokoknya yatim sing mriki maksudnya mboten yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bi dan duh banget mulyane minasabin sange nasab toharo.
ingkang nyucekno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina. Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi mauridi ilhani ing dalem silsilah sing nyaman alhani wa rawahu lang riwayat sapa Zain al-Iraqi hu ing hadan nasab. Aja maca teng hafidhalillah ya. Aja maca. Hafidhalillahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismihi tarakus sifah falam yusibhum min adami wa ila abi wa ummihi. Jadi wow nggih, saya ulang lagi nggih, Nabi itu figur yang spesial. Dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong. Sebaya nyolong jambu kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham ya? Wis ribet ya. Paham tak maksudku? Engko ora provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Yo jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh, gayamu mat anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbah-mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan di Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham napa? Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serau samin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak-bengok rame-rame Islam no. Ya jadi saya ulang lagi ya. Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dhewe, mbah dhewe buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ya ora zina, mbah ya ora zina, kuwabe ora zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama Kanjeng Nabi ya tentu bapake sampai Nabi Adam. Nanti corong Jawa ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya mau misalnya ke hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal trimo kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Ya kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan de Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin. Tapi dhisik bae biasa gaple. Yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi itu Sayyidul Awalin wa Akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Kan yo ribet. Ribet to, Ribet. Nah,
Mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat. Aku kadang yo iskal, iku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, nggo rame-rame napa? Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibaan sering nangis. Mergo paham. Tak angen-angen enak sira paham. Mergo ora perlu nangis napa? Kok banter-banter swara lagune beda-beda. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Sing jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Nabi rawuh cek mboten sementing seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet to. Wis gak rawuh lah sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, tibane Habib tibaan wis pokoke rame-rame untuk syafaat apa? Kanjeng Nabi. Ora usah bayangno rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa alilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa alilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu di keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru. Aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal as-sifaha ing perzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal as-sifaha ing perzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu. Terus kena lam napa? Lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina. Cacate sifah. Mergo min Adam min saking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utawi mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot iku jamak. Sarotun te mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire sir rahasia-rahasiane bathuk-bathuke utawa wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurin nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Iku banget gak pantes ya. Napa banget? Gak pantes ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iku jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badara lan pertela apa badruhu apa napa purnamane nabi apa badruhu apa purnamane nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir nur itu bukan sekedar digannya tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa iki kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bae Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi.
Ya ala dini kaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini kaumi sampai babai Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ono riwayat babai Nabi ala dini kaumi dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya napa? Tatanan. Nah, paham kalau balen malik ya. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbae nabi kafir. Kaya apa ora pantese? Nanti nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Nggih, nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat ngilangi kafir. Lah kok bapakam kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Lan kok kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mane kula kan meksa sampean ya angel. Yes, tapi wis menawa ngakhiri nasab napa? Nasab. Jadi kowe sampeyan iso critani putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sahih lah, itu jaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah. Lah sarah itu nanti yang mentakwil napa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wah kita maknani hadis anut tradisi mazhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Jadi sing berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaahul amjad saunal bismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila